Selamat pagi anak-anak, kembali berjumpa bersama saya dalam pembelajaran matematika wajib. Eh, Materi semester genap yang akan kita pelajari untuk kedepannya yaitu yang pertama barisan dan deret, kemudian yang kedua limit, yang ketiga turunan, dan yang keempat integral. Pertemuan 2 kali sebelumnya Bapak sudah berikan tugas mengenai barisan dan deret. Yang pertama itu perbedaan dari barisan dan deret, kemudian pengertiannya juga, kemudian tugas yang kedua yaitu menemukan pola bilangan yang ada di buku paketnya. Sekarang kita akan melanjutkan membahas materi tentang barisan dan deret. Jadi ini barisan dan deret adalah bab 5 ya, lanjutannya dari semester ganjil yang lalu. Dalam barisan dan deret ini ada 2 pokok bahasan yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama barisan dan deret aritmetika, kemudian bagian B nya nanti yaitu barisan dan deret geometri. Kita masuk ke barisan aritmetika. Barisan aritmetika merupakan barisan bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Selisih antara suku berurutan pada barisan aritmetika disebut beda atau disingkat B. Bentuk umum dari barisan aritmetika yaitu U1, U2, U3, U4, U5 sampai dengan UN. Rumus-rumus dalam barisan aritmetika bisa dilihat berikut. Yang pertama itu untuk mencari beda atau biasa disingkat B itu sama dengan UN kurang UN kurang 1 ya. Kemudian untuk mencari suku ke N atau biasa disingkat UN, rumusnya adalah UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 belas kurung B. Kemudian untuk mencari suku tengah atau UT, ini rumusnya adalah UT sama dengan 1/2 A ditambah UN, di mana T-nya di sini adalah ini N tambah 1/2. Nah, itu mengenai barisan aritmetika. Sekarang deret aritmetika. Deret aritmetika merupakan penjumlahan dari suku-suku barisan aritmetika. Ya, jadi kalau misalnya suku-suku dijumlahkan pada barisan aritmetika itu namanya deret aritmetika. Ya, itu bedanya barisan aritmetika dengan deret aritmetika. Bentuk umum dari deret aritmetika yaitu U1 tambah U2 ditambah U3 ditambah UN kurang 2 ditambah UN kurang 1 ditambah UN. Ini bisa berlanjut ya, tergantung dari soal yang ditanyakan. Misalnya di sini ada juga biasanya U4, U5, U6 dan seterusnya sampai dengan UN. Ini biasa disimbolkan seperti ini. Ini tanda sigma ya, yang ini sigma UI, I-nya sama dengan 1 sampai dengan N. Jadi ini bisa kita ganti I-nya mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai dengan N. Jadi dijumlahkan ya, itu simbol dari sigma, penjumlahan. Sekarang rumus-rumus deret aritmetika. Jumlah N suku pertama atau biasa disingkat SN. SN itu sama dengan N/2 ditambah A dalam kurung A tambah UN. Nah, ini biasanya kalian samakan itu UN itu sama dengan SN, padahal beda ya. Kalau UN ini adalah suku ke N, kemudian kalau SN itu adalah jumlah N suku pertama. Jadi beda ya UN dengan SN. Nah, itu rumus pertama dari mencari jumlah N suku pertama. Rumus yang kedua yaitu ini UN kita ganti jadi apa rumusnya tadi, UN A ditambah dalam kurung N kurang 1 B ya.
Jadi kalau ini UN-nya kita ganti jadi A tambah dalam kurung N kurang 1B. Ini kita ganti, maka kita dapatkan 2A ditambah N kurang 1B, ya. Jadi ada dua rumus yang biasa digunakan dan hasilnya akan tetap sama nanti. Itu mencari jumlah N suku pertama atau Sn. Sekarang dalam mencari suku ke N juga bisa kita gunakan jumlah N suku pertama jika pada soal diketahui jumlah N suku pertama yang diketahui rumusnya adalah UN sama dengan Sn kurang Sn kurang 1, ya. Jadi ini rumus yang ini tadi yang pertama. Kalau misalnya diketahui beda dengan suku pertama, ini A. Kalau misalnya yang diketahui adalah jumlah N suku pertama, maka menggunakan rumus kedua yang ini. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh soal. Yang pertama yaitu suku ke-4 dan ke-9 suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 110 dan 150. Tentukan suku ke-30 barisan aritmetika tersebut. Kita jawab. Nah, rumusnya tadi untuk mencari UN itu sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 B. Nah, sekarang yang diketahui adalah suku ke 4 dan ke 9. Sekarang N nya kita ganti jadi 4. Jadi U4, ini U4 sama dengan A tambah ini N nya kita ganti jadi 4, jadi 4 kurang 1 B. Jadi U4 itu sama dengan A ditambah dengan 4 kurang 1 3B. Nah, dapat ini kan A ditambah 3B itu diketahui tadi kan berturut-turut adalah 110. Jadi ini sama dengan 110. Demikian juga dengan U9 menggunakan rumus ini. Jadi U9 sama dengan A ditambah 9 kurang 1 kan sama dengan 8, jadi 8B itu sama dengan 150. Kita dapatkan dua persamaan, yaitu yang pertama A ditambah 8B sama dengan 150. Persamaan kedua A ditambah 3B sama dengan 110. Nah, masih ingat kan pelajarannya di kelas 1 ini adalah sistem persamaan dua variabel. Caranya untuk mendapatkan nilai dari setiap variabel itu apakah dieliminasi, substitusi, atau menggunakan cara gabungan. Ya, pelajaran di kelas 1. Jadi ini karena koefisien dari variabel A pada persamaan 1 dan 2 sama-sama 1, jadi langsung bisa kita kurang, ya. Jadi ini persamaan ini dikurang. Nah, ini kalau dikurang jadi A nya habis. Kemudian 8B dikurang 3B sama dengan 5B. 150 dikurang 110 hasilnya 40. Kemudian ini 5 pindah ke ruas ini berubah menjadi pembagi. Jadi 40 dikurang 5 sama dengan 8. Jadi kita sudah dapatkan nilai B sama dengan 8. Sekarang yang kita mau cari adalah nilai A-nya lagi. Nah, nilai A di sini persamaan ini kita dapatkan tadi A ditambah 3B sama dengan 110. Untuk mencari nilai B, maka kita substitusi ke persamaan ini. Jadi A ditambah B-nya kita ganti jadi 8. 3 kali 8 sama dengan 110. Jadi A ditambah 24 sama dengan 110. Jadi A-nya sama dengan 110 dikurang 24 hasilnya sama dengan 86. Jadi A dan B-nya sudah kita dapatkan, tinggal kita substitusi ke soal yang ditanyakan. Maka U30 itu berarti A-nya A ditambah N kurang 1, 30 dikurang 1 sama dengan 29B. A-nya kita ganti 86 dan B-nya kita ganti 29. Jadi 86 ditambah 29 dikali 8 232, hasilnya 318, ya. Jadi ini U30 hasilnya sama dengan 318. Sekarang kita lihat contoh nomor 2. Diketahui suku ketiga barisan aritmetika sama dengan 9. Kemudian jumlah suku ke-5 dan ke-7 sama dengan 36.
Tentukan suku ke-12 dari barisan aritmetika tersebut. Jadi yang diketahui U3, kemudian jumlah suku ke-5 dan ke-7 itu sama dengan 36. Jadi ini U3-nya ini sama dengan 9. Kemudian ini kita uraikan ke bawah, U3 itu sama dengan, berarti ini kan U3 sama dengan A ditambah 3 kurang 1 B. Ini hasilnya A ditambah 2 B. Yang ini A ditambah 2B sama dengan 9. Ini kita beri nama persamaan 1. Sekarang kita lihat keterangan pada soal selanjutnya. Jumlah suku ke-5 dan ke-7 sama dengan 36. Jadi U5 ditambah U7 sama dengan 36. Nah, ini kita uraikan ke bawah. Jadi di mana dapat ini 2A ditambah 10B? Didapat dari U5 ditambah U7 kalau diuraikan, ya. Jadi U5 itu U5 sama dengan A ditambah 5 dikurang 1 sama dengan 4B. Kemudian U7 sama dengan A ditambah 6B. Kemudian ini kita jumlahkan kan di soal U5 ditambah U7. Jadi A ditambah 4B ditambah A ditambah 6B. Ini hasilnya A ditambah A sama dengan 2A. Kemudian 4B ditambah 6B sama dengan 10B. Yang ini kan 2A ditambah 10B. Itu sama dengan 36. Kemudian ini masing-masing ruas kita bagi 2. Dibagi 2, ya. Jadi hasilnya A ditambah 5B sama dengan 18. Nah, ini kita beri nama persamaan kedua. Sekarang kita akan mencari nilai A dan nilai B. Nah, sama dengan soal contoh soal yang pertama tadi, kita gunakan metode eliminasi atau metode substitusi, ya. Jadi ini A ditambah 2B persamaan 1, kemudian A ditambah 5B sama dengan 18. Kemudian ini kita kurangkan. Kalau dikurangkan ini kan habis. Jadi tinggal ini kita kurang ke atas, ya, sama hasilnya itu. 5B dikurang 2B hasilnya 3B. Kemudian 18 dikurang 9 hasilnya 9. Jadi B nya sama dengan 9. Ini pindah ke sana berubah menjadi pembagi hasilnya 3. Jadi 9 dikurang 3 sama dengan 3. Jadi ini nilai B nya sama dengan 3. Sekarang kita akan mencari nilai A. Nilai B sama dengan 3 ini kita akan substitusi ke persamaan 1 di atas. Persamaan satunya tadi A ditambah 2B sama dengan 9. Kita substitusi, B nya sama dengan 3. Jadi A ditambah 2B sama dengan 9. B nya kita ganti 3. Jadi A ditambah 2 kali 3 sama dengan 9. Jadi A ditambah 2 kali 3 itu sama dengan 6. Ini persamaannya sama dengan 9. Jadi ini 9 dikurang, ini pindah ke sana, berubah menjadi minus. Jadi 9 kurang 6 sama dengan 3. Jadi A nya sama dengan 3, ya. Maka kita substitusi ke pertanyaan yang ada di soal. Yang ditanyakan adalah U12. Jadi U12 itu U12 sama dengan A ditambah 12 dikurang 1B. Jadi U12 sama dengan A ditambah 11B. Yang ini. Jadi U12 sama dengan A ditambah 11B. Kemudian A nya kita ganti 3 yang sudah kita dapatkan tadi, yang ini. Kemudian B nya kita ganti jadi 3. Jadi hasilnya 3 ditambah 11 dikali 3. Ini 11 kali 3 hasilnya 33, ditambah 3 hasilnya 36. Jadi suku ke-12 dari barisan aritmetika tersebut adalah 36. Sekarang kita masuk dalam contoh soal yang ketiga. Jumlah n suku pertama dari aritmetika dinyatakan dengan Sn sama dengan 2n kuadrat ditambah 4n. Tentukan suku ke-9 dari deret aritmetika tersebut. Ini arit, ya, bukan arit. Aritmetika tersebut. Nah, ini sama dengan contoh soal nomor 2 yang ada di bukunya kemarin.
Nah, kita jawab rumusnya tadi. Kalau misalnya yang diketahui adalah jumlah suku, kemudian yang ditanyakan adalah suku kesekian, maka yang digunakan adalah rumus ini, SN dikurang SN kurang 1. Ya. Ini. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah tentukan suku ke-9. Jadi N-nya diganti jadi 9. Jadi U9 sama dengan S9, kemudian dikurang S, ini N kurang 1 berarti 9 kurang 1 sama dengan 8. Jadi U9 sama dengan S9 dikurang dengan S8. Nah, sekarang kita mau cari S9 dengan S8. Ini S9 kita substitusi ke rumus yang ini. Kan SN-nya tadi, SN itu sama dengan 2N kuadrat ditambah 4N. Jadi N-nya diganti 9 semua, ya. Jadi 2 dikali ini N kuadrat berarti 9 kuadrat ditambah 4, kemudian N-nya kita ganti 9, jadi 4 kali 9. Jadi kita selesaikan 9 pangkat 2 81, 4 kali 9 36. Nah, ini kita selesaikan 2 kali 81 hasilnya 162 ditambah 36. Jadi S9 adalah 198. Sekarang kita mau cari lagi S8 sama dengan yang tadi. Jadi semua nilai N di sini kita ganti jadi 8. Jadi S8 sama dengan 2 dikali 8 pangkat 2 ditambah 4 dikali 8. Hasilnya adalah 2 dikali ini 8 pangkat 2 hasilnya dapat 64, kemudian ditambah 32 hasilnya adalah 160. Jadi kita masukkan ke rumus yang ini tadi, U9 ini bukan S9 nya tapi U9, sorry. Jadi ini bukan S9 tapi U9. Jadi U9 adalah 100, sebelumnya tadi S9 dikurang S8. 198 dikurang 160 hasilnya sama dengan 38. Jadi suku ke-9 dari deret aritmetika tersebut adalah 38. Nah, itu ketiga contoh soal dalam barisan dan deret aritmetika. Sekarang Bapak akan kasih tugas 2 nomor. Nomor 1 itu tentukan suku ke-6 dan suku ke-12 suatu barisan aritmetika. Aritmetika ini ya berturut-turut 35 dan 65. Tentukan suku ke-52 barisan tersebut. Ada kan mirip contohnya tadi. Kemudian yang kedua itu, jika jumlah 10 suku pertama suatu deret aritmetika adalah minus 110 dan jumlah 2 suku berturut-turut berikutnya sama dengan 2, maka tentukan jumlah 2 suku pertama deret itu. Ya, silakan dikerjakan dengan memperhatikan materi yang Bapak sudah sampaikan tadi. Demikian untuk pembelajaran kita pada saat ini, dan minggu depan kita akan melanjutkan dengan materi barisan dan deret geometri. Baik, sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.